Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 pada mata kuliah Hukum Kekayaan Intelektual yang akan membahas tentang hak merek. Baik, marilah kita memasuki pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari hak merek itu sendiri. Hak merek merupakan alat untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan yang satu dengan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan lainnya. Dan yang kedua yaitu jenis dan macam-macam hak dari hak merek itu sendiri. Yang pertama kita membahas itu jenis dari hak merek itu sendiri. Jenis dari hak merek itu ada tiga. Yang pertama, manufaktur brand atau merek perusahaan adalah merek yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang memproduksi barang dan atau jasa. Contohnya seperti Software, terus Philips, dan lain sebagainya. Dan yang kedua itu private brand atau merek pribadi, adalah merek yang dimiliki oleh distributor atau pedagang yang memproduksi barang dan atau jasa seperti supermarket Hero yang menghasilkan gula dengan merek Hero dan lain sebagainya. Dan yang ketiga itu adalah produk generik, yang dimana produk barang dan atau jasa yang dipasarkan tanpa menggunakan merek atau identitas yang membedakan dengan produk lainnya, baik itu dari produsen maupun dari pedagangnya itu sendiri. Contohnya seperti sayur-sayuran, minyak goreng, abu gosok, buah-buahan, bunga, tanaman, dan sebagainya, seperti barang barang dan atau jasa yang kita temukan di pasar misalnya gitu. Dan adapun macam-macam dari merek itu sendiri itu ada tiga menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, yaitu yang pertama merek dagang, yakni merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama dan badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang jenis lainnya. Ini terdapat dalam pasal 1 angka 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Dan yang kedua itu merek jasa, yakni merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa lainnya. Terdapat dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang hak merek. Dan yang ketiga itu merek kolektif, yakni merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama yang membedakan dengan barang dan atau jasa sejenis lainnya. Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Baik, selanjutnya yaitu syarat dan tata cara pengajuan merek. Baik, ketentuan yang mengatur syarat dan tata cara permohonan merek ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang hak merek itu terdapat dalam pasal 7 sampai dengan pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dan terdapat dalam pasal 1 hingga pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1993 tentang cara permintaan pendaftaran merek itu sendiri. Nah, dalam permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada direktur merek dengan ketentuan itu yang pertama. Permohonan diajukan dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya seperti contoh yang dilampirkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1993 tentang tata cara pengajuan pendaftaran hak merek itu sendiri. Nah, dan yang kedua, pengisian formulir permohonan tersebut wajib dilakukan dalam
dalam rangkap 4 dengan mencantumkan tanggal, bulan, dan tahun, nama lengkap kewarganegaraan, dan alat pemohon. Pemohon dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang secara bersama atau badan hukum. Nah, terus dalam hal pemohon, ini dapat diajukan oleh lebih dari satu orang yang secara bersama-sama berhak atas merek tersebut. Semua nama pemohon itu dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka. Jadi permohonan ini ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dengan ketentuan dalam hal permohonan diajukan oleh lebih dari satu pemohon yang secara bersama-sama atas merek tersebut. Permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu pemohon atau pemohon yang berhak atas merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon yang mewakilinya. Dalam hal ini, permohonan tersebut diajukan melalui kuasa atau konsultasi hak kekayaan intelektual. Permohonan ditandatangani oleh kuasa dengan ketentuan, yakni sudut kuasa untuk ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas merek tersebut. Baik, poin selanjutnya yaitu pengalihan hak atas merek. Jadi di sini hak atas merek itu terdaftar dapat beralih atau dapat dialihkan itu karena beberapa hal. Yang pertama itu karena pewaris, dan yang kedua itu karena wasiat, yang ketiga karena hibah, yang keempat karena perjanjian, dan yang kelima itu karena sebab-sebab. Nah, sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, misalnya kepemilikan merek karena pembubaran badan hukum, yang semula pemilikan mereka. Di sini saya akan melanjutkan pemateri dari yang sebelumnya, yaitu yang pertama yaitu sengketa merek. Nah, di sini ada tertera pada pasal 76 disebutkan bahwa yang pertama itu pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa yang poin A yaitu gugatan ganti rugi, dan atau yang poin B penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek. Terus poin yang kedua yaitu gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diajukan kepada pengadilan niaga. Selanjutnya yaitu sanksi pelanggaran merek yang dimana tertera pada pasal 90 dan pasal 91, yang dimana bahwa dengan mengacu pada ketentuan undang-undang merek di atas, jelas kiranya bahwa merek sebagai tanda yang digunakan dalam dunia bisnis akan dapat perlindungan hukum jika didaftar oleh pemiliknya. Perlindungan dilakukan baik secara perdata maupun pidana. Dapat kita lihat pada pasal 76 dan sampai 95 Undang-Undang Merek. Gugatan diajukan kepada pengadilan niaga. Gugatan pembatalan diajukan apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, dan ketertiban umum, termasuk dalam pengertian bertentangan dengan moralitas agama dan atau keterlibatan umum adalah apabila penggunaan tanda tersebut dapat menyinggung perasaan, kesopanan, ketentraman, atau keagamaan dari khalayak umum atau dari golongan masyarakat tertentu.